Akhirnya Gus Wapi muncul kembali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini Gus Wapi ngotot ya, mau menentang Kiai Iman dia, yang mana Kiai Iman katanya menuduh atau berkata kurang baik ya terhadap guru dari Gus Wapi ini. Nanti sebelum itu kita akan lihat video Kiai Nusantara yang mana hati-hati oknum Habib palsu ya, yang mana selalu membanggakan nasabnya. Di sini meronta-ronta para oknum Habib ya. Wahai para Habib oknum palsu, dengarkan ini. Viral, yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Syekh Akbar viral ceramahnya, benci kepada para Habib. Rame nggak? Rame gitu. Padahal isinya menjelaskan, bukan membenci. Ulama ada yang asli, ada yang palsu, betul nggak? Habib pun ada yang asli, ada yang palsu. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya. Ada Habib Abdullah, pengarang Rotib atau Rotib Al-Haddad. Beliau seorang Habib, seorang zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke 18-19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi. Darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Itu penjelasan. Ulama ada yang asli, ada yang palsu. Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, ada ulama palsu, nipu, ulama dunia. Ulama yang asli, ulama akhirat. Mursyid Thariqah Idrisiyah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dari Syekh Abdul Wahab At-Taji, Syekh Ahmad ibn Idris, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Sarif As-Sanusi, semua adalah berketurunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasani. Tapi mereka tidak menyombongkan itu, tidak mengedepankan itu. Yang ditumbuhkan adalah ilmu, amal, dan al-akhlakul karimah. Jadi proporsional melihat, menilai sesuatu. Tidak berlebih-lebihan, tidak fanatisme yang berlebih-lebihan. Proporsional melihat segala sesuatu. Kiai saudara, lotehan, hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga, Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat. Ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya. Dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk kanun asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU
yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Marli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani, saudara. Dia mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat tidak ilmiah. Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, kabur kemana-mana, mewakilkan. Ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani, saudara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, nggak pantas dipanggil kiai itu, bukan kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat. Kalau berani, sampai mana nyali kamu itu, sampai mana, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu bukan NU, tidak NU katanya, karena menyerang NU. Bro, kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana Kiai Hasyim Asy'ari menyerang habis-habisan pemikiran Wahabi Salafi. Dan kita lihat selama ini yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Anda, saudara. Yang ada di depan ketika ada orang-orang Syiah menyampaikan syubhatnya, yang ada di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Imaduddin, saudara. Kita buktikan kemarin waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama Wahabi itu siapa? Imaduddin. Yang mengutip Google, kemudian narasi di dalam Google yang ditulis oleh orang Wahabi lalu dijiplak, lalu mengaku-ngaku sebagai tesisnya itu siapa? Imaduddin. Berarti Imaduddin NU apa bukan? Bukan. Dia itu NU rasa Wahabi, rasa Syiah. Dan kemarin yang membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Imaduddin. Imaduddin juga ngaku NU, membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab Syiah, kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi, sedangkan kedua firqah tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita pikir, yang NU siapa? Kiai Haji Idrus Romli atau Imaduddin Al-Bantani? Ya, sebenarnya tidak pantas dijuluki Al-Bantani, Al-Kaburi, Al-Googli. Seperti itu seharusnya. Sok-sokan ngaku tesisnya sendiri, malah nyomot-nyomot Google, bilangnya tesis penelitian. Ternyata narasi orang yang dia aku-aku. Kemudian dengan sombongnya mengatakan saya siap debat 3 hari 3 malam, saudara. Ternyata setelah didatangi ke Banten, cuma ngutus perwakilan. Itu pun perwakilannya gabrul semua. Makanya jangan sok-sokan kau. Orang NU itu alim-alim. Dan orang NU itu tidak akan mengutip pendapat-pendapat Wahabi untuk membenarkan pemikirannya. Tidak mungkin. Kita itu kalau menggunakan pendapat orang Wahabi untuk menghantam Wahabi sendiri, itu teori muqabadah dalam debat namanya.
Kemudian kalau orang NU itu tidak membatalkan nasab Alawi dengan menggunakan kitab-kitab Syiah. Kita itu pakainya Syekh Murtadho Az-Zabidi, As-Samarqandi, Al-Hafidz As-Sakhawi dan lain sebagainya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya. Ulama ahlu sunnah yang kita pakai, ya kamu kitabnya orang-orang Syiah semua. Loh, kamu yang kamu pakai narasinya orang Wahabi. Dasar. Orang seperti kamu itu tidak akan pernah diakui oleh umat. Yang umat yang mengakui kamu itu rata-rata orang Kristen. Saya pernah bertemu pendeta mengaku-ngaku sebagai orang Islam, membela kamu. Ya rata-rata saya lihat itu memang banyak dari kalangan orang Kristen. Dan antek-antek kamu, budak-budak kamu itu, ya budak-budak kamu itu, semuanya itu, ya mana ada nggak dari mereka itu yang ilmiah ketika membahas suatu teks atau membahas nasab Alawi? Kan tidak ada, semuanya pemaksaan dan pemerkosaan dalil, saudara. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau mau debat 1 lawan 1, saya tunggu sampai hari kiamat. Kamu sampai mana? Keberanian kamu itu sampai mana sih? Begitu, makanya jangan nyentil-nyentil guru Al-Fakir. Jadi kamu itu, waduh, sudah ngomongnya agak ilmiah, menyebarkan fitnah, kemudian mengatakan bahwa NU garis lurus bukan NU. Wah, kamu itu sebenarnya sudah hatam nggak kitab Kiai Hasyim Asy'ari? Gitu loh. Sekian dari saya. Benarkah belajar pada satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim? Tidak benar. Tidak benar. Secara dalil akal secara nakli kula tak mangki. Kecuali sampean adik dalil toreh kula tak oneng sampai semakin gila tak mangki hibur ya. Cek ngaji dek situng Habib sebutuh. Nah kan lebih bagus daripada petong polo orang alim, orang mon bodoh pakai siapa? Hiburnya lobi siapa yang kocak lebih dari tepolo secara akal wen yo. Dalil naklinya nggak ada. Hadis Quran apa boleh sareh? Ayo ikam mabada. Hiburnya kah? Ada lo mangki mon bada paring oneng gula. Berarti gula sebodoh. Gue siap untuk menerima mendeki iya bang. Tapi untuk sampai saat mungkin gue secara nakli, secara dalil nas sore belum ada. Bahwasanya satu Habib itu, nah oneng Habib itu kan kekasih. Tak oneng kekasih napa sana gue lagi. Itu pembodohan itu namanya. Pembodohan. Ya, orang alim hiburnya kita angki bisa hibur apa yang coba sampean pikir Imam Nawawi ini apa Habib? Bukan. Imam Qurtubi yang ditafsir bukan Habib. Ibnu Hazm itu sampai hibur andi hiburnya kayak hijabangnya Daud Az-Zahiri Ibnu Hazm bukan Habib. Imam Qaffal ini benih Habib, tapi alimnya luar biasa. Apakah ilmu aku lebih sampean tak sah mun tanpa pun ke sanad ke atas munten. Kula cukup ngaji lah. Lo usahi pun ka pun misalnya sampean pun kita angki nang kinto ngaji dak Ustaz Sawadin. Tak usah celinjuk bujung Ustaz Sawadin. Sebisa Ustaz Sawadin bisa ngajarin Quran, ya ampun lah ngaji. Bisa hibur mimpin tahlil, ampun lah. Nek kalau usaha hibur celing bujung. Mun celing bujung sampean deki neka wali sango saja Pak. Selamat temun keng sejuta tak cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng la marende top nutupi pada di pucuk ceretan. Iya Habib Matsuri. Iya Baikuni. Sayyid Bajamal. Sri Pak Bu Taisa. Antan gula beni alergi Habib cuman meni kocak Habib budu situng melebihi petong polo orang alim. Pengamak aku lebih sampean semunduk.
ki purlo pernah sampai ki sakit ring tuan lagi pun nek tang ki purung ngerem tang tau tang patak yang argena itu penting di orang bodoh nonton ampun ki pun nek di ilmu mungkin hanya bisa ngajar sebina ampun nek ilmu insyaallah barokah tanggi. Nah, selebih langkung saya niki pun nika salala alim tawadu aklah saya ki duriyah kanjeng make duriyah kanjeng nabi mun tak saya make anak kiai make keturunan wali songo mun tengkana tak bener tak oleh to toro mangkana tak usah nyebut bujuk make lagi puri kan nak bujuk ngene wali songo kafir ya ya seripa kapi cuman seripa PC. Nah itu dia bapak-bapak ibu-ibu yang mana tadi di awal video ada Kiai Nusantara ya yang mana mengingatkan kepada kita awas hati-hati terhadap oknum yang mengaku-ngaku Habib ya, karena Habib itu ya ada asli ada palsunya ya, menurut beliau. Jadi yang asli biasanya tidak menunjukkan dirinya cucu Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang palsu menurut beliau sering mengaku atau pengen pansos supaya namanya naik di masyarakat ya. Jadi itu perbedaannya. Dan walaupun Habib palsu ya, intinya jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Walaupun ya kalau yang asli ya lebih baik jangan mengaku ya, cukup tawadu ya, sama tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Tadi juga ada Gus Wafi yang mana beliau menyemprot siap debat lawan Kiai Haji Imaduddin, yang mana di sini menurut Gus Wafi ya, Kiai Imad selalu kabur, tidak mau diajak debat. Gimana tanggapan bapak-bapak ibu-ibu? Silahkan komentar.